Mangrove ini sangat penting untuk tempat mencari makan berbagai jenis ikan, udang dan kepiting. Karena memang mangrove menggugurkan daunnya, serasahnya, kemudian dia menjadi busuk menjadi detritus. Dan ini menjadi makanan berbagai jenis ikan, udang dan kepiting ya. Kemudian juga mangrove berguna untuk tempat memijah. Artinya memijah itu kawin berbagai jenis ikan, udang dan kepiting. Dan selain itu juga membesarkan anaknya sekaligus begitu. Ini dari segi beberapa dari segi ekologi ya. Nah, dari segi ekonomi, tentu saja mangrove ini kayunya merupakan bahan baku bubur kayu dan kertas ya, yang sangat baik. Sampai penelitian sampai saat ini kertas yang terbaik di dunia itu dihasilkan dari kayu mangrove. Juga arang, ya arang itu dari kayu mangrove ini mempunyai kadar kalori yang sangat tinggi karena memang berat jenisnya itu kebanyakan mangrove itu lebih dari 1. Dia cukup padat dan itu mempunyai nilai kalori yang tinggi. Kemudian juga dari mangrove ini banyak juga sebenarnya kayu mangrove yang baik untuk berbagai jenis kayu pertukangan gitu ya. Dan juga yang paling sangat berharga sebenarnya juga dari segi ekonomi itu bahwa hasil hutan bukan kayu. Misalnya dari segi getah, kemudian dari segi buah misalnya. Buah api-api juga sekarang bisa dikembangkan sebagai tepung pengganti beras gitu karena mempunyai kadar karbohidrat, lemak protein yang lebih tinggi daripada nasi ini. Bahkan mengandung berbagai jenis vitamin dan mineral ya, terutama vitamin B dan C ya itu. Jadi yang ada di belakang saya ini adalah salah satu hutan mangrove. Nah, dalam kegiatan ini kami akan mengeksplor, mencari fauna dan flora yang ada di semua hutan mangrove yang ada. Yang harus dilakukan adalah kita harus punya peta kerja hutan mangrove yang akan disurvei. Kita jalan di mangrove tebal seperti ini, Acacia marina ini harus hati-hati karena memang ular. Di ini biasanya ular hijau. Dan kalau di bawah itu ular kadut. Ya, ular kadut itu juga sebarannya di sini habitatnya. Tancang ya, blue guera. Ini sebenarnya kalau udah besar dia akarnya adalah akar lutut disebutnya, mirip lutut yang nyembul, lutut yang dilipat yang nyembul. Dia si buah lebih pendek daripada buah mangrove. Ini ada bakal-bakal buah yang muncul. Ini juga nanti panjang tapi tidak sepanjang buah Rhizophora ya, dia akan lebih pendek. Ya, ini adalah moluska, ya, orang sini nyebutnya lispo, dan biasa nelayan menggunakan untuk umpan mancing. Ini adalah Rhizophora mucronata, bakau. Nah, ini bakau ini, mucronata ini mempunyai buah yang paling panjang. Nah, ini adalah contoh buah. Dan ini ketika jatuhin ini copot dari buahnya ini buahnya. Jadi ketika nancap yang ke atas itu ketika copot, yang ini tumbuh tunas.
Nah, ini yang sebut pipipari, dan ini menjadi batang. Ini menjadi batang. Yang gembol-gembol ini nantinya akan keluar akar dari sini. Ini namanya itu jangkang atau kampuh. Itu bahasa Latinnya itu adalah Xylocarpus granatum. Ya. Nah, ini yang membedakan nanti itu buahnya besar, sebesar jeruk, hampir mendekati kepalan tangan, seperti granat. Jadi disebut Xylocarpus granatum. Orang sini nyebutnya gelang, kalau nama latinnya sesuvium. Sesuvium ini memang biasa ditemukan di hutan mangrove. Ini pohon sangat bagus kalau dijadikan arang. Jadi arang dari Avicennia ini paling kualitas tinggi lah, bagus. Nah, kemudian yang unik dari pohon ini adalah si daunnya ini, di baliknya ini adalah mengeluarkan garam. Garam akan dikeluarkan di stomata daun. Jadi stomata itu terletak di bawah daun. Dan ini kalau kemarau atau panas ini adalah akan mengkristal, kristal garam. Ini juga bisa dimanfaatkan ngambil garam dari Avicennia ini. Ini yang ada di hadapan kita ini, samping saya ini adalah pohon palma yang ada di mangrove. Ini namanya nipah. Jadi bahasa latinnya Nympha fruticans. Ini adalah palma yang tumbuh di ekosistem mangrove. Nah, ini banyak fungsinya. Selain tadi untuk mencegah sedimentasi secara ekologi, kemudian ini buah nipah. Ini buah nipah bisa dikonsumsi, bisa dimakan. Ini buah nipah yang masih muda, ini rasanya kayak kolang-kaling. Makannya cukup enak, segar. Sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita bahwa seluruh daerah mangrove sebaiknya itu adalah diamankan. Karena Allah menciptakan tumbuhan mangrove ini buat lingkungan hidup, buat pantai, itu tidak lain kata bukan adalah supaya tidak rusak lingkungan itu. Jadi kalau hari ini saya diajak, apa kira-kira skemanya? Yang pertama yang saya katakan adalah seluruh daerah mangrove amankan. Dan di situ Bapak-Bapak sekalian adalah menjadi semacam satu ekosistem yang luar biasa untuk menumbuh kembangkan yang namanya keragaman hayati yang ada di lingkungan mangrove. Nah, di mana ada mangrove, di situ pada umumnya banyak ikan. Di mana ada mangrove, di situ biasanya banyak kepiting, ya dah. Luar biasa itu sumber ekonomi. Oleh karenanya kalau berbicara tentang skema ini bagaimana supaya aman, yang pertama adalah perlu ada regulasi yang memang sengaja dan memberikan protek kepada lahan itu, daerah yang mangrove itu, agar supaya diketahui oleh halayak bahwa ini memang harus kita amankan demi kepentingan masa depan lingkungan kita. Terus yang kedua, harus ada edukasi yang terus-menerus kepada masyarakat kita supaya dia cinta terhadap mangrove. Karena saya ingin mengatakan mangrove itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan lingkungan. Kalau boleh saya bahasakan begitu. Perpanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan lingkungan. Nah, oleh karena itu teman-teman yang hari ini ada diamanahi dari negara-negara donor, ya dari Jerman, dari Amerika, atau dari negara manapun, melalui lembaga NGO, ya KTFCA, ya KMCI, atau TNC, ataupun Porclaim, dan lain sebagainya. Saya mohon, amanah yang diberikan kepada saudara-saudara itu, agar supaya betul-betul mengarah kepada peningkatan dalam rangka untuk edukasi, kemudian yang kedua dalam rangka untuk memberdayakan ekonomi masyarakat lokal supaya ya
paling tidak tergoda untuk mengeksploitasi mangrove yang sudah ada. Keempat yang harus kita lakukan, dan saya tadi sudah disinggung oleh Kepala Bapeda atau Bapak Litbang, antara lain adalah bagaimana antara masyarakat dengan mangrove ini menyatu, dan itu bisa menjadi sumber ekonomi baru. Salah satu diantaranya boleh jadi diantaranya adalah menjadikannya sebagai kawasan pariwisata misalnya. Saya kira ini perlu kita ingatkan kepala kampungnya, agar supaya yang namanya ditumbuhi mangrove kalau boleh kita rem lah. Jangan dijadikan sebagai lahan persawahan di situ, jangan dijadikan tambak, jangan dijadikan, karena saya tadi baru menemukan jawabannya sekalian setelah merenung tuh dalam rangka kesini. Kenapa Allah ciptakan begitu? Di dua tempat. Kalau tidak berlumpur ya berpasir, berlumpur berpasir. Karena memang dua situasi ini yang memang mudah abrasi. Sehingganya seolah-olah Tuhan memperingatkan kepada kita, kutakdirkan ini jadi lumpur, ya, kutakdirkan ini jadi pasir, tapi ingat, aku juga menanam sesuatu pohon yang di sini, dan itu namanya mangrove. Tolong kau amankan itu agar supaya kau suatu saat nanti tidak kena bencana. Itu sebetulnya pesan tersirat di balik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.